Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di channel kali ini saya Fitri Yolanda Lumendal akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu bidang studi sejarah, dan guru pembimbing saya yaitu Pak Dedi Manado. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, materinya yaitu mengenai ekonomi perang. Apa itu ekonomi perang? Ekonomi perang adalah rangkaian usaha dari sisi ekonomi yang diupayakan atau dilakukan oleh sebuah negara untuk negara modern dan untuk memaksimalkan perekonomiannya sehingga dapat menopang perang. Dan apa tujuan dari ekonomi perang? Tujuan dari ekonomi perang yaitu untuk melemahkan malah menghancurkan perekonomian musuh, dilakukan dengan cara seperti peningkatan persenjataan dan boykot. Kemudian mengenai sudut pandang ekonomi perang, dalam permintaan agregat, ekonomi perang berkaitan dengan konsep keynesianisme militer. Apa itu keynesianisme militer? Yaitu ketika anggaran militer pemerintah bertujuan menstabilkan siklus bisnis dan fluktuasi untuk menghambat resesi ekonomi. Dalam penawaran agregat, ketika perang mempercepat kemajuan teknologi sehingga ekonomi negara pasca perang menjadi sangat kuat, terutama jika negara tersebut terhindar dari kehancuran akibat perang. Konsep ini dialami oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Menurut Seymour Melmon atau ekonom, kegiatan ekonomi militer cenderung membuang sumber daya sehingga kemajuan teknologi terhambat. Kemudian mengenai ekonomi perang di Indonesia, diterapkan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia karena semua kekuatan ekonomi Indonesia dilakukan untuk menopang kegiatan perang. Sebelum Perang Dunia Kedua, Jepang telah berkembang menjadi negara industri dan kelompok negara imperialis di Asia sehingga Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Kekayaan Indonesia ini sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dijadikan tujuan ekspor produk-produk industri. Setelah Indonesia berhasil menguasai, Jepang mengambil kebijakan di bidang ekonomi yang disebut dengan self-help. Hasil dari Indonesia dijadikan modal untuk memenuhi semua kebutuhan Jepang yang sedang berkuasa pada saat itu. Pada saat Jepang mendarat di Indonesia tahun 1942, ternyata tentara Hindia berhasil menghanguskan objek-objek vital di Indonesia agar Jepang mengalami kesulitan untuk menguasai Indonesia. Akibatnya, keadaan perekonomian Indonesia menjadi lumpuh total. Jepang melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi seperti jembatan, alat transportasi, alat telekomunikasi, dan bangunan. Beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi diterapkan, termasuk peraturan dalam pengendalian kenaikan harga, para pelanggar dijatuhi hukuman yang berat. Kemudian macam-macam kegiatan ekonomi perang di Indonesia, termasuk juga ekonomi di bidang perkebunan. Pada masa kolonial Jepang, sektor perkebunan Indonesia mengalami kemunduran karena adanya kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang menjadi pusat perdagangan dunia. Tidak adanya perdagangan hasil perkebunan seperti tebu yang menghasilkan gula, tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi memajukan tanaman-tanaman tersebut. Tanah-tanah perkebunan diubah menjadi tanah pertanian untuk menanam padi sesuai dengan kebutuhan Jepang. Penanaman jarak juga digalakkan oleh Jepang karena dipakai sebagai minyak pelumas mesin. Mesin juga termasuk pesawat terbang pada masa itu. Tanaman kini juga digalakkan karena penyakit malaria sedang mewabah sehingga sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur pada prajurit perang dan Indonesia. Ada juga kegiatan ekonomi perang di bidang pertanian. Kebutuhan pangan untuk menopang kegiatan perang semakin meningkat sehingga penanaman bahan pangan seperti padi dan jagung terus ditingkatkan.
Penebangan hutan secara liar juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Tanah pertanian yang semakin luas tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat berkaitan dengan produksi. Hal-halnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penanaman padi langsung diawasi oleh pemerintah Jepang, baik jumlah produksi, penyaluran padi, dan harga padi. Yang kedua, penggiling dan pedagang padi tidak boleh berproduksi tanpa diatur dan diawasi oleh kantor pengelolaan pangan. Yang ketiga yaitu para petani harus menjual hasil produksi kepada pemerintah Jepang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Oke, itulah ekonomi perang yang pernah ditetapkan di dunia pada masa perang. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak lagi perang antar negara karena perang tidak menguntungkan berbagai pihak. Perdamaian dunia harus dipelihara agar pemerintah di setiap negara bisa fokus untuk memajukan negaranya masing-masing. Terima kasih.